Mas Dian, kalau kita lihat Pak Mardigu tuh ya, beliau tuh present banget gitu. Jadi memang bener-bener hadir gitu ya, hadir di sini saat ini gitu. Dan itu ternyata memang nggak semuanya orang itu ternyata bisa present, nggak sadar kalau sedang hidup gitu ya. Nah, aku pengen berangkat dari sini Pak Mardigu, memulai tentang urgensi dari present moment gitu. Hmm, hmm, Apa pentingnya, manfaatnya buat apa hmm, gitu. hmm, hmm. Monggo Pak. Terima kasih Mas Denny, Mas Hendra. Jadi kehormatan selalu saya kalau diundang ngeji Rosso tuh saya kayak balik kampung gitu loh. Waduh. Feel home. Karena yang lain tuh berlogika, beranalisis dengan data gitu Hmm. ya. Sementara menurutku budaya timur itu kan budaya Rosso gitu loh. Nah, kesejatian rasa itu ya jarang. Jadi kalau kita hidup dengan kognitif, logika, analitik, itu selalu fierce keluarnya, Hmm. ketakutan-ketakutan gitu. Tapi kalau dengan Rosso itu, present moment itu makan kacang aja kita orgasme gitu. Jadi kenikmatan tuh makan sushi itu, waduh enak banget gitu. Ya. Saat ini karena dirasakannya saat ini gitu. Eh, ada yang menarik kalau di dunia applied psychology di mana saya cukup lama mendalaminya. 80% manusia di hari tuanya itu mengatakan coba dulu gua nggak gitu, pasti sekarang gua nggak gini. Hmm. Betul. Bener nggak? Berarti kan itu regretful ya. Ya. Dan itu terbagi lagi apa yang dia regret atau dia sesali. Hmm. Yang terbanyak itu adalah mereka menghabiskan waktu untuk mengerjakan sesuatu yang nggak mereka suka. Ah. Itu. Ya. Itu. Terus yang berikutnya, dan ini cukup menohok ke saya juga, Hmm. kurang cukup bersama orang yang kita cintai. Nah, betul. Jadi, wah terlalu sibuk nyari uang, begini, terus toto sudah, ya udah 60, 70 kayak gitu kan. Ya. Gitu. Terus setelah itu, nomor 3-nya adalah gak sempet nikmati dunia, indahnya dunia. The world is too beautiful gitu. Pas sadar, aduh, coba dulu kita ke ini, karena bukan hal yang mahal gitu ya. Betul. Jadi, nah, 3 hal itu terjadi karena kita nggak terampil untuk living at the present moment, Ah. nggak terampil. Sekali lagi itu bukan ilmu aneh, tapi itu masalah pembiasaan. Nah, Ya. kayak misalnya sekarang, ini hidup saya dulu, cerita hidup saya. Oke. Saya ini merasa bersyukur kabinetnya Pak Prabowo ini mungkin 35% atau sepertiganya menterinya, wamennya, atau utusan khususnya adalah mereka yang saya kenal lebih dari 10 tahun. Hmm. 35% loh. Oke. Gitu. Jadi bahkan ada yang 35 tahun. Hmm. Jadi bukan orang baru gitu ya itu. Kalau melihat begitu harusnya masa panennya saya kan, maksudnya wah gue Iya bisa dong. nggarap proyek ini, Ya. gue bisa nggarap proyek itu, gue bisa ngegeser peraturan, Ya. bisa. Ketua komisi di DPR itu ketua komisi loh, Ya. berapa yang temen deket gitu, itu contoh-contohnya gitu. Tapi entah bagaimana, karena kita menikmati itu semua, saya malah bilang, tar aja tunggu lo nggak jabat deh. Karena kita nggak mau persahabatan itu dirusak dengan salah satu peraturan yang kita langgar. Ya. Akhirnya kan, jadi saya pernah bilang ke teman-teman, kayaknya gue merasa sekarang nih periode bukan gue jadi penumpuk atau hoarding, itu hoarding numpuk gitu. Kayaknya sekarang masa releasing. Hmm. Yang jadi selected friend, selected thinking, selected eating, makan aja gue seleksi Oh ya. gitu. Eh,
blueberry hari ini kayaknya gue segini aja deh. Ah, Bayangin, nggak ada lo durian gue hajar Iya. kayak dulu. Segini aja deh gitu. Karena selected gitu. Nangka muda ntar dulu deh kayaknya baru kemarin gitu-gitu. Iya. Jadi makan aja selected gitu. Entah bagaimana badan jadi ringan, pikiran jadi ringan, semua jadi ringan. Ya itu, abis itu malah, bro ini kayaknya emang lo punya nih bro. Nah itu tuh datang sendiri, akhirnya jadi bonus. Oh, Kayak, makanya saya pikir, kok enak ya? Saya boleh jujur, 3-4 tahun terakhir saya merubah shifting itu. Kok enak ya gitu. Ini versi saya. Versi saya itu karena badan ringan dan sebagainya. Nah itulah saya pikir mungkin ini periode journey, perjalanan. Tapi kok saya ingin mempromot ini ke semua orang. Karena di masa ekonomi yang saat ini menggelisahkan. Iya. Bener nggak? Kita tuh ngelihat beberapa itu melihat kayak, wah ini bakal end of the world, ini bakal kiamat nih, kayak gitu nih, Indonesia bukan bubar nih, dan lain sebagainya. Terus kita living on fear, hidup dengan ketakutan, dengan persepsi yang negatif. Akhirnya kortisol kita tidur nggak dapet, kelenjar ininya naik, kita jadi stres. Ya rambut putih. bukan nyemoni. Tapi ya karena nggak balance. Karena nggak balance. Kira-kira gitu deh. Ini prolog awal nih. Iya. Tapi dengan kondisi yang banyak orang menjadi apa tuh namanya khawatir gitu ya, ini kayak bakal kiamat ini republik ini gitu kan. Apalagi abisin kemarin ya naik pertama naik Hari ini, ya. Hari ini. tadi Iya, jam gitu ini ya. 00. Kan seolah-olah Pak Mardigu akan bikin event itu menjadi sebuah jawaban gitu. Ini kalau nggak rubah cara berpikirmu, ya kamu akan tamat. Itu hanya bahasa promosi atau beneran sih, Pak? Nah, Iya itu pengalaman pribadi. Jadi paling enak kan kita kalau cerita itu pengalaman pribadi, bukan katanya atau dulu Rasulullah. Waduh, maaf ya, 1400 tahun yang lalu saya nggak ke visual gitu ya. Gitu. Jadi pengalaman saya adalah bukan untuk menjadi teman-teman mencontoh 100%, tapi pengalaman itu membuat teman-teman jadi merefleksi. Iya ya, gue paham maksudnya. Jadi misalnya suatu hari saya pernah mengalami masa jaya, semuanya mudah, apa yang saya sentuh jadi emas gitu. Punya Midas touch, sentuh emas, ini emas. Dengan berjalannya kehidupan, toto apa yang saya sentuh jadi tai gitu. Gagal gitu. Saya bingung. Maksudnya saya bingung tuh, ini gimana ya, rasanya gue nggak ada yang gue ubah gitu ya, dari cara berpikir, dari cara bertindak, nggak ubah. Bahkan maksudnya kalau dulu saya tertib iman tuh, tahajud saya nggak pernah putus, sholat duha enggak, yang gitu-gitulah semua yang basic-basic, yang katanya itu adalah solusi-solusi keuangan dan lain sebagainya. Tapi buktinya tuh kapal saya karam di Muara Buntok, Kalimantan. Di saat yang sama kapal saya udah deliver di Sungai Mahakam, sungainya surut, kapal saya nggak bisa keluar, kena demurrage. Terus tanur tuh untuk ngebakar mineral, kena gempa, crack di Cilengsi. Itu beruntun. Terus money changer kerampokan 3 bulan tuh 2 kali. Jadi berapa? Istilahnya 10 bidang usaha, 10-10nya problem dengan berbeda-beda kasus gitu. Saya kan bingung gitu kan. Karena semuanya bukan kesalahan kita ya. Sungai surut, gak pernah seumur-umur di Mahakam tuh surut kayak gitu loh. Gitu. Terus gempa mana kita bisa prediksi atau crack itu ininya patah gitu. Terus nggak di cover asuransi karena force majeure dan lain sebagainya. Kan saya bilang, ini berarti ada yang faktor X yang lebih besar gitu kan waktu itu. Tapi waktu kita mau nyalahin, nggak bisa juga kita gitu. Terus akhirnya itu bapak angkat saya itu ngomong,
kalau lu nggak rubah cara lu melihat dunia, nggak lu rubah paradigma. Jadi paradigma itu misalnya gini, ini lu ngelihat nih ada bingkai, ini lu ngeliat dunia kayak gini gitu. Betul. Kalau lu nggak rubah tuh dibesarin, oh ternyata ada ini, oh ada ini gitu loh. Itu lo akan pasti balik seperti ini. Jadi kalau misalnya lo pendapatan lo 5 juta sebulan, dan itu udah berjalan selama 5-6 tahun, udah jadi mustika dalam diri lo, Iya. ya lo kan segitu terus. Gitu. Terus kalau lo mau jadi 50 juta, ya ubah. Gitu. Kayak nonton IMAX ya. Bener, Iya. layarnya digedein. Bener, Jadi gitu. kelihatan yang nggak kelihatan. Diubah. Nah, aku pikir, gimana ngerubahnya kan gitu kan? Ya, akhirnya ya itu saya bingung kemana, tapi bagi saya kehidupan itu nyentrik gitu. Itu versi saya ya. Kan waktu kita meratap itu kan nggak ada suaranya kan. Ya Allah begini-begini nggak ada suaranya. Tapi meratap itu wajib. Cuma jangan harap jawaban itu ada di telinga seperti gue dulu gitu. Karena cara komunikasi semesta itu punya caranya. Dia malah menggunakan indirect language atau nah ini Mas Dini Darko paling jago tentang indirect language ini. Jadi bahasa-bahasa tidak langsung. Nah, di situ yang kita harus pakai roso. Gitu, pakai roso untuk melihat. Jadi sekali saya lagi berdiri gini sore-sore jam 6 kali maghrib, tetangga saya lewat, di samping saya ada kotak sampah, saya nggak yakin dia lihat saya, dia buka jendela, terus dia buang kertas, nggak masuk ke samping kaki ini. Itu ya udah dia jalan, ya udah dia pasti nggak lihat saya, bukan niat melempar kok orang, terus dia jalan, dia nggak masuk gitu. Terus saya buka kertas itu, serak gitu. Saya ingat banget, itu adalah brosur dari Australia, Sydney, Australia, Millionaire Mindset Bootcamp, Ramtha School of Mind di Australia, Sydney, tanggal sekian, masih 3 bulan lagi. Itu tahun berapa? 2000. Berapa harganya? Di rupiah Indonesia waktu itu 39 juta. Tahun 2000. Dalam kondisi beliau lagi jatuh. Lagi jatuh. Terus saya langsung, ini maksud lo. Iya. Cara hasil ratapan tadi ya Pak? Ini, itu loh maksudnya. Jawabannya. Kan roso yang kita pakai, kan logika nggak masuk kan. Ya, betul. ini maksudnya. 39 nggak bercanda nih gitu kan. Jadi, ya udahlah, saya pikir, ya kalau itu Allah bilang, kok itu kan gue pernah nggak, gue nggak mau kayak gitu tuh. Terus saya pikir, ya udahlah, prinsip saya kan teman-teman mungkin udah tahu. If you never throw the dice, you will never have a 6. Kalau lo nggak pernah lempar dadu, lo nggak mungkin dapat 6 gitu. Wah, lempar dadu aja. Lempar dadu itu paling kecil 1, paling gede 6, bener nggak? Betul. Tapi kalau kita nggak lempar 0, Iya. udah lempar aja paling gede, paling dapat 1, bener nggak? Betul. Gitu. Saya roll the dice, gitu. Itu berangkat pertamanya. Karena jual apa itu Pak? Oh, macam-macam. Jadi istri saya itu dulu pengusaha baju muslim. Jadi punya mesin bordir. Tapi karena ekonomi lagi susah, biasa istri sudah ke mertua, anak udah ke mertua. Itu yang saya selalu bilang bahwa jatuh cinta tuh pakai perasaan, mempertahankannya pakai income. Begitu nggak punya pendapatan, wah salah. Jadi ya udah nih ada barang, saya pikir saya jual aja lah. Intinya untuk modal. Nah, karena saya pikir bukan berapa besar uang yang kita investasi, tapi berapa besar kita berani menanggung. Bukan berapa besar uang yang akan kita dapat atau manfaat yang kita dapat, tapi berapa berani kita menaruh investasi. Jadi it's not how much you can get, tapi how much money you willing to sacrifice. Saya pikir, udahlah, 39 juta kalau emang bisa merubah ini gue, ya roll the dice aja lah gitu. Jadi bukan nanti gue dapat apa gitu ya. Karena kita nggak bisa hidup dengan nanti, karena kita bukan hidup dengan nanti. Itu namanya playing God. Bermain-main menjadi Tuhan. Gak boleh. Ada anak kita, oh nanti kamu jatuh, ya jatuh beneran. Udah, kalau kamu nggak belajar nanti kamu gitu ya. Nanti itu playing God. Itu versi saya. Jadi saya nggak pernah bilang nanti gue bakal jadi kaya nggak. Kalau jadi
buat apa mempertanyakan? Iya. Karena kalau kita apa namanya, orang versi kita ada yang seeing is believing. Betul. Oh dia kaya nih, 1 miliar, gue ikut deh miliar macet misalnya gitu. Karena dia, tapi menurutku yang paling sukses itu yang bukan seeing is believing, tapi believe first, then you will see. Oke. Oh. Lu percaya dulu, pasti ngelihat. Percaya utuh dulu ya. Percaya utuh dulu, pasti nanti jadi gitu. Nah, orang yang masih masih junior lah orang itu harus mana buktinya gitu dulu kan, betul, gitu ya. Betul. Nggak bisa, Pak. Semesta, menurut versiku, Iya, semesta nggak bisa di-challenge. Lu percaya sama gua nggak? Iya. Gua kan authority-nya lebih tinggi dari lu. Iya. Jadi, believe first, then you will see. Jadi saya bilang, ya udahlah, gue percaya ini pasti bisa. 39 juta nggak ada apa-apanya, gitu loh. Udah, itu yang saya pikir berangkat untuk merubah mindset. Begitu 8 hari di sana, 7 hari kelasnya, pulang, biasa. Logika kita bermain. Iya. Mek ngono tok ya. Masa sih? Nah, itu wajar itu ngomong. Oke. Masa sih gitu, bener nggak? Jadi, itu kita mulai meragukan, mulai questioning. Itu penyakit semua orang, itu manusiawi, jangan dilawan. Masa sih gitu ya? Ya udah, kita berjalan terus, sampai suatu hari kita kepentok kan. Ya. Tak. Itu moment of greatness. Baru kita bilang, kayaknya gue putuskan ini nih. Pasti jadi ini, gitu ya. Itu. Nah, Mas Hendra nih dengan ngaji rosonya nih sebenarnya mengingatkan budaya timur yang luhur itu tentang roso. Jadi udah nggak pakai logika, begitu kita berhenti menggunakan logika, kita menggunakan roso atau hati gitu, itu beda loh. Jadi Benar banget. Jadi ini memang data, tapi keputusan tuh di hati. Begitu keretek, nah gitu Itu loh. Pak. Bener. Itu yang terjadi di Ngaji Roso tuh Pak. Aku tuh bikin blueprint jiwa ya. Iya. Bener berangkat dari kegelisahan dan keresahan hidup kan sebenarnya ya. Betul. Based on Warige Bali gitu kan. Betul. Terus kayak memang bener-bener ini bukan kerja pikiran ini. Kerja sukma, kerja jiwa, kerja rasa gitu. Nggak sampai 3 bulan tuh yang order 2.300. Nah. Gila kan. Hal-hal kayak gitu Ya kan gitu. yang dimaksud dengan Pak Mardigu itu Bener. kan. Iya. Sebenarnya kan kayak ahli nujum, tukang santet. Ini kita bicara itu. Itu hal negatif, bener nggak? Betul. Mau nggak gue ajarin tukang santet modern? Ini begitu ngadepin kepala cabang ini, kredit kita keluar nih. Iya. Bener nggak? Ngerti kok vibrasinya, kita bisa nyamain kok vibrasinya. Langsung dia ketemu kita tuh kayak udah temen 1000 tahun kok. Iya. Betul. Langsung percaya sama kita gitu. Itu bukan negatif, bukan santet. Saya bilang, kenapa nih dukun-dukun santet nggak goyangin yang sisi positif gitu ya? Iya. Karena ilmu itu sebenarnya karena ilmunya seperti tadi Mas Denny Darko suka cerita tuh. Ya pedang mau dipakai apa ya pilihan orangnya Iya, gitu ya. Gitu. Kenapa pakai yang negatif? Itu Iya. pakai yang positif aja. Iya. Jadi saya kalau bilang, ini pelajaran jadi nabi ya. Karena pelajaran jadi nabi itu percaya 1000%. Oke. Gitu, percaya dulu gitu. Itu jadi sesimpel itu pelajaran yang saya dapat itu, dan saya pengen akhirnya saya kombinasi dengan akhirnya saya setelah itu saya asal setahun 2 tahun saya tuh sering belanja ilmu. Misalnya di Kerala di India ada seorang ini nih gitu. Kita ke sana gitu. Oh ini ada ini nih di Siberia, kita ke sana. Di New Zealand ada Sandy McGregor nih, kita ke sana gitu loh. Pokoknya kita jadi haus ilmu gitu. Iya. Kita ke Lester Levinson gitu ya. Ya orang-orang yang kalau sekarang saya muda ke set guru kali saya gitu ya. Hanya untuk lihat the other side of the moon. Gitu. Iya. Jangan lihat bulan tuh itu aja gitu. Kita juga pengen lihat sisi lain Iya. kehidupan itu. Jadi wisdom itu adalah
begitu kita tahu berdiri di sepatu orang lain, lihat the other flip of coin, sisi kayak gitu tuh kita belajar ilmu. Gitu ada yang seminggu, 3 hari, 2 hari. Bahkan pernah saya pikir ada satu kelas di kapal pesiar. Oh ya. Di apa ya waktu itu nama ininya kapal pesiarnya dari Hong Kong ke wilayah Vietnam ke Berputar dia. Halong Bay muter gitu 5 hari balik lagi. Kelasnya di dalam kapal pesiar gitu. Saya pikir kelas itu pokoknya bagus kata teman gini-gini. Iya. Daftar aja kita gitu. Sampai di sana 4 hari yoga aja, hatha yoga lah, ini kaki gua ketekuk. Kelasnya itu. Ilmunya gitu. Oh, Saya waktu di atas Halong Bay, this is true story. Full moon. oke. Tahu-tahu, jadi kita di deck paling atas kapal pesiar itu. Ini kalau saya bilang kapal pesiar, Anda jangan pikir ini mahal ya. Orang cuman $500 kok Oke. waktu itu. Iya. Iya, iya. $500 anggap sekarang dengan harga 20.000 aja 10 juta gitu. betul, betul. Jadi berangkat 5 hari terus di hari terakhir itu kan pas di daerah Vietnam itu. Iya. Jadi di dekat Halong Bay itu dia stand still gini diem kapalnya. Karena full moon. Oke. Terus kita dipanggil semua alpha sleep. Jadi Oke. kita ada matrasnya yoga tuh kita alpha sleep gitu. Iya. Ini jadi kita harus masuk ke alpha gitu. Iya. Toto sebelah berdiri terbang gitu. Jadi karpetnya bisa diangkat, elevate. Oh ya? Karena daya tariknya bulan itu loh. Oh, oke. Wih, gue nggak konsen, gue lihat ya terbang. Jadi gini, saya langsung bilang, wah iya ya mereka bisa konsentrasi segini, saya nggak bisa. Dan mereka-mereka yang bisa fokus hidupnya, yang disiplin hidupnya, mereka yang bisa fokus-fokus begini nih. Oh, Gue memang kurang disiplin nih, gue kurang. Jadi itu yang saya dapat, iya. gitu. Jadi kelas itu aja kita ikutin. Oh, Jadi ya pelajaran sih ya, saya pikir ngapain sih ini kan selalu kayak gitu ya. Bahkan di India di Kerala tuh 5 hari vegetarian. Tahu nggak pelajaran ini? Kita nggak boleh mikir. Jadi puasa mikir. Jadi kalau di kepala kita ada sesuatu tuh Iya. ngebleng tapi konstan. Bisa nggak lo ngebleng? Ini true story. kayak ngelamun jadi. Kayak ngelamun terus-terusan. Jadi nggak boleh fokus loh. Emang malah capek ya itu. Belum. Wah, jadi kita mengistirahatkan otak liar kita ini. Iya. Wah, nggak gampang. Dan nggak boleh tidur. Ya, tidur tetap. Oke. Semua normal. Cuman kita nggak boleh ngebleng lah bahasa Jawanya ya. Iya, iya. Ya benar-benar kayak ya bengong juga enggak. Iya. Karena kita tetap kerja, bukan diem gitu loh. Oh, Iya. 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 Enggak gitu. Jadi kita tetap harus ngapain gitu. Di sana ya kita harus bersihin kamar gitu. Nggak mudah, Iya. ngebleng itu nggak mudah. Terus ini saya mau ceritakan bahwa di dalam belanja ilmu Anda berguru itu kemana aja. Di hari terakhir, Iya. brother, temanku bilang, dia ngambil bunga mawarnya lucu. Iya. Terus kok ada ini ya? Apa kayak tahun baru tuh namanya? Kembang api. Oh, kembang api ya. Oh iya keren ya Kang. Terus kembang apinya gede. Oh iya gede ya. Kita kayak halusinasi. Ternyata kita bisa milih apa yang kita lihat. Gila ini ilmu apaan nih? Jadi sekarang kalau kita melihat sesuatu, kita bisa milih, oh ini indah. Itu indah bener. Ah, Jadi gue sering melihat sesuatu, gue nangis. iya, iya. Karena kan itunya terlatih gitu, ngeliat misalnya tempat sampah gitu ya. Kan jelek. Iya. Atau busuk segala macam. Iya. Kita bilang, wah kok banyak plastik ya? Itu, wah ini plastik harganya lagi naik. Itu bisa ngelihat yang kayak gitu. Oh. Nggak ngelihat yang jelek-jelek Oh iya, iya. gitu. Iya. Karena seeing itu bisa selected. Melihat itu bisa kita pilih. Iya, iya. Di tengah yang ini kita ngelihat yang ini gitu loh. Jadi itu ya. Nah, kalau ditanya ilmu apa yang dipelajari, gak ngerti gue. Diajarin lagi gue jangan ngerti gimana ngajarinnya gitu. Jadi ngebleng ilmu. Jadi kalau diceritain, nah saya seneng belanja ilmu karena itu setiap tahun selalu menyempatkan keluar. Bahkan yang terakhir saya di Barcelona 5 hari ngambil kelas tentang apa namanya lingkungan akunting sistem pakai karbon dan lain sebagainya. Itu simple kelas Oke. 3-4 hari doang.
masih ada satu hari Toto KDM nelpon, Mas, Rebu bisa datang, Kang, gue di Barcelona. Jadi gue gak ikut kelas terakhir, gue berangkat. Kan yang bisa manggil kita ke Jakarta cuma 2. Kalau nggak KDM, Iya, Pak Prabowo. iya. Di summon. Jadi udah datang itu dan ada kegiatan yang kayak gitu. Jadi bahkan Brother Sandiaga Uno, Iya. bro akhir tahun kita ke Boston yuk, ada kelas tuh begini gitu. Dia juga shopping around. Ah, Jadi memang teman-teman yang rekeningnya nolnya banyak itu kayaknya rajin belanja ya, belanja ilmu gitu. Karena sampai mati kita belajar. betul. Kayaknya yang Iya, saya pikir iya, nggak ngomong doang. iya. Orang-orang ini orang-orang yang disiplin itu Iya. haus banget sama Iya, iya. ilmu Iya. gitu. Jadi ya itulah yang saya harap kita bisa berjaya lagi Indonesia Amin, ini. amin. Salah satunya ya gimana supaya orang berilmu banyak. Jadi saya suka Mas Darko, Mas Haji Roso itu mempromosikan kan supaya orang berilmu. Ilmu kan tidak harus akademik yang di sekolah. Ilmunya terlalu luas kan di dunia ini. Ya, itu yang saya pikir kenapa kalau Ngaji Roso mau podcast atau ini sekarang, oh iya dah, kesempatan. Karena di tempat lain saya nggak bisa ngomong kayak gini. yang versi begini nih. Oke. Seperti anak kecil gitu Pak, kalau kemudian dikomparasikan misalnya ya, kalau anak kecil terlahir dari keluarga yang memang sudah makmur. Ini kalau mau dibandingkan sama kita yang orang biasa-biasa aja terus ikut kelas ini, kelas itu, jauh lah. Artinya DNA kemakmuran itu kan orang dia berkumpul sama papa mamanya secara vibrasi kemakmuran dia dapat banget gitu. Nah, itu ada kaitannya nggak sih dengan bagaimana misalnya kalau nanti di Jogja bulan Agustus gitu, kita ada MMBC, itu kan Pamardiku mengumpulkan orang-orang yang rekeningnya nolnya udah banyak-banyak gitu. Kan biasanya kan satu-satu itu omset saya udah 2,5 M, ada yang 5 M segala macem gitu. Apa yang ingin Pamardiku tawarkan lewat bonding yang sangat kuat dengan peserta-peserta lain tuh? Manusia itu belajar dari meniru, apalagi anak-anak. Jadi kata-kata itu kurang efektif lah. Mereka copycat, anak-anak diri kita. Jadi belajar dari meniru. Kalau kita ini misalnya lagi ada hutang, bermasalah, segala macam, itu nggak ada masalah. Itu wisdommu, jangan dihilangkan. Wisdomnya seseorang yang lagi susah itu. Karena nanti waktu dia mendapatkan rezeki uang atau kekayaan, dia dapat bijaknya. Gitu. Nah, di kelas itu, karena kita tahu kelas 10 juta ya, isinya mereka-mereka yang miliar itu udah di tangan. Entah omset, entah aset, entah dari warisan, entah dari keringat sendiri udah di level itu. Nah, kalau teman-teman memaksa diri dengan 10 juta ya pasti masuk ke level kelas ini nih. Lu paksa diri lu masuk supaya ke level ini. Nah, di kelas itu yang saya harap mereka ditulari dengan teman-temannya. Itu satu yang saya harap. Nah, isi kelas itu apa? Isi kelas itu adalah kita cleansing dulu yang negatif. Jadi banyak sekali software miskin masuk ke kita tanpa kita sadar. Ini saya ulangi software. Jadi sewaktu manusia lahir, kita punya CPU itu sama. Komputer kita itu sama. Hardware-nya sama, CPU-nya sama, kemampuannya sama. Software apa yang ditaruh dalam kehidupan? Software itu bisa dengan sengaja kita yang masukin, bisa pressure dari lingkungan, bisa dari orang tua, bisa dari guru, dan lain sebagainya. Salah satu software itu ada software kaya, ada software miskin. Jadi, kalau yang dimasukin software kaya, bagaimanapun caranya, dia pasti akan kaya. Tapi kalau software miskin, seberapapun kaya dia sekarang, ada cara untuk uang itu keluar dari dia, kan gitu kan. Nah, jadi di kelas itu, software miskin itu
kita buang dulu, Hmm. kita erase. Oke. Karena apapun yang masuk, itu hukum alam ya kan, apapun yang man-made, itu kan man-made, Betul. bisa kita lepas. Iya. Tapi yang bukan man-made, misalnya burung terbang punya sayap, Iya. sampai kapanpun manusia nggak punya sayap, nggak bisa Iya, terbang gitu kan, betul, karena betul. bukan ciptaan manusia. Nah, jadi pertama yang kita buang adalah poverty conscious tadi, software kesadaran miskin kita hapus. Nah, kesadaran miskinnya itu dimasuknya bukan karena kita. Kebanyakan misalnya dulu, seseorang waktu kecil, ada masih 3 tahun, 2 tahun, ada uang kertas di jalan, dia ambil, terus orang tuanya bilang, awas kotor-kotor, jangan, uang. Hmm. Masuklah software, uang kotor gitu loh. Itu poverty conscious itu, Hmm. gitu. Ini nggak dibuang, ya duit berjarak sama lu, gitu. Nah, kita nggak bisa ceritain di sini, nanti di Iya, sana iya. lagi mana software miskin Iya. yang mau kita buang itu gitu kan. Iya, iya. Jadi yang kita sebel itu adalah, kan bukan gue yang masang, Oh, iya. tapi anak di bawah 5 tahun, dia itu nggak ada conscious dan subconscious, atas sadar dan bawah sadar. Anak di bawah 5 tahun, semuanya subconscious. Oke. Semuanya bawah sadar. Iya. Sehingga semua yang masuk di situ jadi nilai permanen. Hmm. Bener nggak? Betul. Nah, di Golden Age itu dimasukin apa? Gitu. Nah, yang tentunya karena kita adalah prosperity conscious, kita fokus di kesadaran miskinnya kita buang. Lalu kita taruh kesadaran kaya, gitu kan. Nah, begitu kesadaran kaya muncul, softwarenya udah dipasang, kita ngelihat tuh, apa-apa sekalian jadi duit tuh. Hmm. Gitu. Oh, ini bisa diduitin. Nah, kita melihat bisa, tapi eksekusinya bagaimana? Betul. Nah, yang pengalaman ini, gimana nih gue ngeduitin? Nah, yang pengalaman itu, pengalaman gue gini, pengalaman gue. Oh. Itulah akhirnya, Oh. karena itu di kelas itu, kita bukan hanya mereka duduk di kelas belajar. Nggak gitu. Jadi, di kelas nanti kita suruh ngisi kuesioner. Dari kuesioner itu saya memetakan dia punya, bukan astrologi, apa namanya, dia punya karakter basic ya, seperti apakah dia tipe risk taker atau safety player. Iya. Bener kan? Betul, Dia harus, betul. kita harus tahu Betul. tipe-tipe begitu. Iya. Berarti karakternya akan kita tabrak kalau Ah. di kamar itu nanti. Jadi di sini kamar yang risk taker kita pasang sama yang safety player Oh. gitu. Yang extrovert kita kasih kamar sama yang introvert. Oh. Karena biar di kamar itu mereka konflik. Ah. Tahu sendiri orang introvert habis mandi anduk ditaruh, Iya. bener nggak? Odol rapi, bener nggak? Extrovert Iya. apa? Lempar aja. Lempar aja. Apa? Tapi hidup ini memang harus tolerate sama perbedaan. Iya. Begitu sukses itu pada saat kita bersama orang yang beda sama kita. Iya. Karakternya beda, ininya beda. Hmm. Karena dia bisa ngelihat sisi lain dari kita gitu. Iya. Hmm. Nah, pada saat kita bermitra, wajib apa-apa beda sama kita. Saya ini global. Partner saya, pegawai saya, atau direksi harus orang detail. Hmm. Karena kalau global ketemu global nggak ada yang Iya, eksekusi tuh. betul. Ngomong langitan semua, bener nggak? Iya, iya. Gitu. Detail sama detail nggak jalan. Iya. Gitu. Betul. Nah, jadi kita harus tahu, bahkan pasangan hidup, misalnya suami istri, yang satu tukang nabung, yang satu tukang belanja, gitulah Iya. kira-kira. Kalau dua-duanya tukang Iya. belanja, bubar gitu. Sebelum Mas Denny, Pak, saya itu kan termasuk tipe orang yang ketika kemudian ada quote gitu ya, atau ada kata-kata gitu, itu tuh meskipun dari sekedar kata-kata itu bisa menjadi jalan untuk mengubah jalan hidup saya, gitu loh. Nah, dari belajar di Ramsta School of Mind tadi, ada nggak sih oleh-oleh bahwa ternyata memang hidup tuh perlu yang namanya tagline? Nah, ini Pak, saya pengen masuk ke sini Pak. Jadi saya misalnya Sontoloyo, Bosman Sontoloyo ini uang bodoh ngaku pinter. Saya ini memang tagline saya bodoh sehingga gue exciting terus ngeliat apa-apa, gue belajar terus. Oh, oke.
Cuman kalau di sosmed ngaku pinter dikit. Jadi, nah tagline itu ada, dan nanti setiap individu kita bukan hanya sekedar saya adalah A, tapi saya adalah di tagline kan. Tagline itu pentingnya gini. Misalnya di zaman dulu ada kota namanya Yathrib. Penduduknya 99,9% buta huruf. Nggak ngerti dagang. Sebagian besar buruh. Begitu seorang bernama Nabi Muhammad mengatakan ini adalah namanya diubah menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. 400 tahun kemudian nyala itu kota, terang gitu ya. Nah, dia namanya projected imaginary, jadi diproject secara imaginary gitu ya. Nah, ini penting sekali untuk kita punya, baik di organisasi, di keluarga kita, di diri kita. Karena itu kayak ringkasan dari diri kita. Dan itu adalah projected imaginary. Kita tuh harus projected. Nah, suatu hari saya datang ke kampus di Miami. Bukan kampus saya, kampus sahabat saya. Mereka tuh selama mungkin 3 dekade, 30 tahun, nggak pernah menang sama Troy. Mereka Hurricane, Miami Hurricane. Si Troy of Trojan ini, dia selalu kalah. Terus di hari itu, mereka pasang spanduk gede gitu. Gede banget. Tahu nggak tulisannya apa? If God create Troy to be number one. Kalau dewa membuat Troy menjadi orang nomor 1, we make him number 2. If God create Troy to be number 1, we make him to be number 2. Lebih sakti dari dewa. Dan itu yel-yel itu di panggung, itu teriak terus. We make him number 2 gitu ya. Menang loh hari itu. Oh ya? Jadi hanya kata-kata itu bisa ngerubah DNA kita semua tuh. Padahal 30 tahun dia selalu kalah. Hanya bilang pelatihnya diganti, siapa yang lebih baik daripada kita? Nothing. Itu ada satu lagi yang kita masukkan. Jadi ada sebuah klub namanya San Francisco 49ers. Semuanya sama, pelatihnya sama, pelatihannya sama, pemainnya sama. Selama 6 tahun mediocre. Gitu. Suatu hari pelatihnya dapat masukan untuk mengganti yel-yel timnya. Kata-katanya adalah who's got better than us? Siapa yang lebih baik dari kita? Jawaban sama-sama adalah nobody. Nggak ada. Gitu ya. Itu diyel-yel terus. Who's got better than us? Nobody. Who got better than us? Nobody. Itu penonton pun begitu. Itu menjadi juara NBA. Gitu ya. Nah, yang terakhir ceritanya adalah tahun 96. Saya bisa enjoy Singapura. Karena Singapura itu di tahun 63, 65 orang ludah di mana-mana. Waduh, joroknya bukan main. Lee Kuan Yew bingung dengan aset yang ditinggali itu. Budayanya jelek ini segala macam. Terus dia kalau di sini mungkin departemen penerangan lah. Pemda kan dia kayak provinsi aja kan. Dia bawa ke negara-negara Eropa, difoto-fotoin. Terus mereka itu buat kayak postcard terus datang. Nanti kita kayak gini nih. Gini, tapi lu jangan ludah ya. Lu belajar gitu. Kita semua pakai bahasa Inggris karena nanti gini. Wah, diajari. Nah, itu kata-katanya yes we can. Kita bisa ngerjain ini. Gitu. Dan waktu tahun 96 itu tahun baru, mereka sama-sama mengatakan yes we are arrived. We are. Akhirnya kita nyampe di gitu. Jadi selama berapa tahun tuh? 30 ya? Iya, betul. Jadi itu kan sebenarnya projection imaginary yang diproject kan? Betul. Bener nggak? Betul.
Nah itu yang kita pikir teman-teman tadi, salah satu prosperity conscious yang ditanam adalah kita ngajarin mereka untuk menaruh Iya. projection imaginary terhadap dirinya, dan itu sebenarnya semua orang bisa, Iya. tapi lupa aja waktu itu. Iya. Kita cuma ngingetin, semua nggak ada ilmu baru di dunia ini, nggak ada ilmu baru. Kita cuma ngingetin aja gitu, kita lebih inget sedikit, dan oleh karena itu pelajaran ini nanti banyak, gue sih udah tahu akan kayak gitu, karena itu mosok sih kan gitu kan.